Partai Nasdem tolak kursi Menteri Prabowo. Ya, ada apa ini? Apakah seorang Surya Paloh atau Nasdem punya cara bagaimana untuk bisa mencalonkan anggotanya atau menyodorkan Pilpres di tahun 2029. Nah, saya kira bahwa Partai Nasdem sudah menyatakan bahwa hanya mendukung Prabowo, pemerintahan Prabowo Gibran, tapi tidak mau masuk di kabinet Prabowo Gibran. Ada apa? Saya memandang bahwa ya mungkin yang dimainkan oleh politik dari Partai Nasdem ini adalah politik ngambek begitu kan, atau apa? Mungkin salah satunya tidak sesuai dengan apa yang kemudian ditawarkan menteri-menteri itu. Tapi pada kenyataannya ya, daripada diterima tidak sesuai dengan kapasitas atau tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya mending tolak aja. Kira-kira seperti itu logikanya. Dan ini ya diingatkan oleh seorang Prabowo. Makanya dengan adanya Nasdem sudah tidak menerima menteri seperti itu, ya nampaknya PKS dan PDIP apakah menerima juga. Nah, ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang hari ini muncul begitu kan di masyarakat. Saya memandang begini, secara etika politik ya, ketika Nasdem sudah mengatakan bahwa saya tidak ingin ya masuk di kabinet Prabowo Gibran karena saya tidak berdarah-darah, tidak ada keringat untuk maju, ya tidak ada keringat untuk lalu kemudian menerima imbalan itu. Nah, ini secara etika boleh-boleh aja begitu. Tapi kita lihat saja seperti Erick Thohir, seperti Jokowi, seperti Projo begitu kan ya, pernah melakukan politik ngambek ini. Erick Thohir dulu begitu pernah mengkritik bagaimana susunan kabinet itu, kalau orang tidak berdarah-darah, tidak ada keringat yang memenangkan itu, ngapain mau diambil. Setelah Projo ya kemarin kita lihat saja ya, kok saya tidak kunjung diangkat menjadi menteri ini, mending Projo bubarkan aja. Akhirnya ya muncullah bahwa Projo diangkat menjadi menteri. Sama dengan Jokowi. Jokowi juga menggunakan politik ngambek begitu. Kemarin ketika pelantikan ya mau dilantik seorang Prabowo, justru pernyataan dari seorang Jokowi mengatakan kemungkinan besar tidak akan hadir, dan itulah ngambek begitu kan. Ini yang kita lihat bahwa sekarang ini ternyata di kementerian seorang Prabowo begitu diisi oleh menteri-menteri seorang Jokowi. Tidak ada kejutan sama sekali. Saya kira biasa-biasa aja begitu. Sehingga orang memandang bahwa ya wajar kalau Partai Nasdem ini menolak begitu kan ya, masuk kabinet Prabowo Gibran. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang diinginkan. Justru potensi-potensi yang kemudian dilakukan oleh menteri-menteri yang terbaru adalah diisi oleh menteri-menteri seorang Jokowi. Di situ adalah orang-orang yang punya potensi luar biasa. Bahlil ya, Zulkifli Hasan, itu banyak di situ begitu. Saya memandang bahwa dengan adanya seperti ini mungkin separuhnya dipasrahkan Prabowo, separuhnya dipasrahkan pada seorang Jokowi begitu. Sehingga ya menteri-menteri kesayangan seorang Jokowi masuk di kabinet seorang Prabowo. Intinya seperti itulah begitu kan. Saya memandang wah ini seorang Prabowo ternyata juga terjebak dengan politik-politik yang ada begitu kan. Saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan hari ini begitu kan oleh seorang Prabowo, nampaknya orang sudah melihat bahwa di kepemimpinan seorang Prabowo ini agak pesimis besar begitu kan. Bagaimana tidak? Ya Partai Nasdem sudah tidak masuk di di kabinet seorang Prabowo. Nah, lantas mau bagaimana? Ya, kita lihat saja begitu. Dan itu pernyataan itu sangat ditegaskan begitu kan ya. Sangat tegas pernyataan dari Partai Nasdem. Tidak mau masuk di kabinet Prabowo Gibran. Bukan berarti oposisi, tapi pada kenyataannya adalah politik yang selalu dimainkan ngambek sana sini agar mungkin menjadi perhatian. Tapi dari 35 menteri yang kemudian dipanggil ya kemarin malam, ada tokoh-tokoh yang sangat penting di situ. Justru diisi oleh orang-orang Jokowi. Ini gimana begitu kan? Ya, makanya orang-orang memandang begitu, wah biasalah hal-hal kayak begituan begitu. Bahkan saya memandang bahwa mungkin salah satunya Partai Nasdem menolak karena menteri yang diinginkan itu ya diberikan kepada menteri seorang Jokowi hari ini. Jadi biasanya Nasdem itu kan sudah jelas posisi menterinya begitu kan ya.
saya melihat bahwa sampai hari ini begitu, sampai hari ini setidaknya ada penyegaran lah dalam dunia politik yang kemudian dilakukan oleh seorang Prabowo begitu. Tapi tahu-taunya kok begini. Jadi apa rencana dari Partai Nasdem ini ke depan? Jangan-jangan bisa saja begitu kan ya, bisa saja ya Gibran ini dimainkan di dalam tubuh Prabowo ya. Kemudian sana sini yang dibela itu bukan Prabowo-nya tapi Gibrannya. Dan pada akhirnya di tahun 2029 bagaimana Anies Baswedan untuk menggandeng Gibran? Mungkin salah satunya begitu kan. Saya memandang hal-hal kayak begituan juga begitu. Kalau ini Anies Baswedan gandeng Gibran, ya jelas di situ menang begitu. Saya yakin dan saya yakin itu. Karena dengan adanya seperti ini, maka orang-orang akan kelihatan begitu kan dan memandang bahwa ya sama aja di kementerian seorang Jokowi begitu yang hari ini dengan seorang Prabowo, orangnya itu aja begitu. Saya kira posisi strategis itu seharusnya orang-orang Jokowi, orang-orang Prabowo begitu, bukan orang-orang Jokowi. Saya kira inilah yang harus kita ambil, mungkin ya harus ada penyegaran baru di situ ya. Jadi dengan adanya seperti ini banyak yang mungkin PDIP akan ikut menolak. Ya mungkin PKS mungkin nampaknya masih dapat apa enggak begitu kan. Tapi yang paling senyum terlebar di situ adalah PKB. Caimin diundang datang di situ begitu kan. Ini menunjukkan ada sesuatu yang kemudian ya diinginkan dan diincar. Lobby-lobby politik PKB ini sangat luar biasa ternyata ya. Dan di situ ada Pak Gus Ipul begitu kan ya. Mungkin Kementerian Sosial atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas adalah ada Gus Ipul dan sebagainya ya. Sangat disayangkan sebenarnya kalau toh pada hakikatnya Prabowo ingin ada penyegaran, Prabowo ingin ada ada kemajuan, ya seharusnya menteri-menteri Jokowi jangan dipilih semua begitu kan ya, jangan dipilih ya, nggak usah ada di kementerian seorang Prabowo. Tapi mungkin sebagian Jokowi menitip 7 ya orang begitu di situ, termasuk ada Pratikno, termasuk Bahlil begitu kan, orang-orang kesayangan Jokowi. Dan pada akhirnya Prabowo juga terjebak dengan hal-hal kayak begituan. Kita akan buktikan aja nanti bahwa di kepemimpinan dari seorang Prabowo ya biasa-biasa aja begitu kan, tidak ada terobosan baru nantinya begitu, kecuali nanti ada reshuffle yang kemudian muncul begitu, siapa yang bisa bekerja dan siapa yang tidak ya. Makanya dengan adanya seperti ini kabarnya Kaisang juga juga masuk di posisi itu atau bagaimana. Makanya saya berasumsi ya apa yang kemudian dilakukan oleh Partai Nasdem ini adalah cara-cara yang beretika yang sangat baik. Dengan cara apa? Karena mereka tidak berdarah-darah untuk memenangkan Prabowo dan Gibran. Ya, mau ditawari menteri ini dan itu mereka tidak mau begitu kan. Lebih menjaga bagaimana Partai Nasdem ke depan ya. Kalau semuanya bergabung kepada pemerintahan, siapa yang menjadi oposisi di situ? Siapa yang harus bersama dengan rakyat di situ? Apakah PDP? Apakah PKS? Apakah Nasdem dan sebagainya? Inilah yang harus kita tahu bahwa mungkin suatu saat nanti begitu kan ya, di pemerintahan seorang Prabowo ada reshuffle besar. Kita tunggu saja. Jangan-jangan Partai Nasdem sekalian masuk jadi 3 atau PDIP masuk jadi 3 dan sebagainya. Kabar yang begitu mengejutkan bahwa yang paling santer di situ adalah PDP. Kabarnya dapat jatah menteri 3 atau 4 begitu. Ini kan padahal tidak bisa, artinya tidak berdarah-darah, tapi bisa kok begitu kan ya, dapat menteri, posisi menteri di situ. Nah, kita lihat saja seperti mantan Ahok ya, mantan istri Ahok ya, juga mereka katanya dapat. Nah, saya kira bahwa inilah realitas politik yang ada. Ternyata Prabowo ya tidak gembar-gembor yang kemudian dikampanyekan begitu kan ya. Saya kira juga lemah ternyata begitu. Pesimis, saya masih pesimis. Karena apa? Karena menteri-menteri itu kelihatan sekali tidak ada penyegeran sama sekali. Kalau bekerjanya misalnya sangat maksimal seperti Luhut misalnya, boleh-boleh aja kan. Erick Thohir PSSI ya ada kemajuan, tapi BUMN ya semakin seperti itu. Artinya mending yang lain aja lah begitu kan ya. Orang-orang yang punya kompeten besar begitu dan orang-orang yang cerdas ya untuk mengurusi hal-hal kayak begituan ada kok di Indonesia begitu. Saya kira harus kita lihat bahwa hal-hal kayak beginian Prabowo ya seperti itu aja begitu. Itu aja nantinya begitu. Nantinya
apa namanya, ya tersandra pada jebakan-jebakan orang-orang di sekeliling seorang Jokowi. Ya, bagaimana sebelum pertemuan mengatakan bahwa apa namanya, pertemuan dengan Prabowo dan Gibran, ya Prabowo, Gibran dan Jokowi di situ begitu kan bertemu, ya berkunjung ke Solo, artinya ini menunjukkan ada sesuatu yang kemudian Gibran tidak ikut-ikutan sama sekali begitu. Semuanya keterlibatan bapaknya dan Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.